Anda melihatnya bagaimana dengan tren kenaikan harga tiket pesawat di beberapa tahun terakhir? Dan kalau dari yang Anda cermati, apa penyebabnya dari kenaikan harga tiket pesawat ini? Ya, makasih Mbak Dina. Jadi kita bisa lihat ya di tahun 2022 itu harga tiket contohnya yang paling signifikan ke Bali gitu ya, itu bisa di bawah 1 juta bahkan 800.000. Tapi di tahun 2023 tuh di atas 1 juta, sekitar 1,3 juta sampai 1,8. Nah inilah yang sangat mempengaruhi untuk bagaimana kita bepergian di Indonesia saja, bangga berwisata di Indonesia. Kemudian juga ini salah satunya yang menyebabkan kenaikan itu adalah misalnya dari harga fuel itu sendiri. Kemudian juga permintaan setelah COVID itu memang sangat meningkat. Dan kita bisa ketahui armada yang ada yang kita ini itu hanya 440 yang harusnya kebutuhan 700. Nah inilah terima kasih tadi Pak Menteri berusaha keras khususnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya sangat bangga dengan Pak Sandi, terima kasih selalu meluangkan waktunya untuk bagaimana cara solusi untuk terutama di tiket yang mahal ini. Karena bisa diketahui harga tiket ini adalah hampir 60% dari kita membuat paket. Membuat paket itu paket itu adalah harga dari tiket, kemudian hotel, accommodation, kemudian resto dan yang lain-lain termasuk juga mobil. Nah inilah yang membuat kenapa signifikan. Dan kita bisa ketahui Pak Sandi sedang menggaungkan bangga berwisata di Indonesia. Sedangkan tebaliknya di lapangan kita mengalami kenaikan. Nah itu saya sebagai Ketua Umum ASITA tadi Association of the Indonesia Tour and Travel Agency yang membernya lebih dari 7.000 travel agent di seluruh Indonesia, di setiap provinsi ada ketuanya, bahkan yang besar itu ada DPC-nya. Itu betul-betul semua anggota saya itu adalah travel agent. Dan saya sendiri harusnya ketua umum ya harus mempunyai travel agent tadi kan. Nah intinya saya terima kasih ada spesial satgas untuk menurunkan COVID dan tadi kata Pak Menteri mudah-mudahan kalau kita fokus dan di Agustus ini mudah-mudahan berharap ini. Ya. Dan saya yakin banget karena pemerintah ini sangat concern, apalagi juga saya terima kasih kepada Pak Jokowi yang presiden kita ini. Saya merasakan, saya juga kuliah mengenai tourism, kemudian bisnisnya tourism, sangat signifikan Pak Jokowi udah melalang dunia. Baik. Itu juga salah satu kita terkenal dan inbound tour akan datang. Inbound tour itu kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bu Rus. Mungkin pertanyaan serupa untuk Pak Anton. Pak Anton, Anda melihat seperti apa sebenarnya tren harga tiket pesawat? Kalau kita tahu begitu ya di momen-momen peak season, misalnya seperti Tahun Baru dan juga Lebaran, ini nampaknya memang harganya cukup ekstrim. Tapi kalau Anda melihat sebenarnya kalau di situasi normal, apakah memang bisa dikatakan atau tergolong mahal begitu? Terutama kalau kita bicara konteksnya berkaitan dengan penerbangan domestik, Pak Anton. Iya, oke. Kalau kita perhatikan sebetulnya saat ini tren kenaikan harga itu udah boleh dikatakan udah menjadi udah boleh dikatakan kalau dulu kan kita bilang ada high season ya, periode high season dan ada periode yang low seasonnya ya. Sekarang kalau kita perhatikan dari Januari sampai dengan Desember itu harganya tuh sekarang udah high season terus gitu kan, udah tren kenaikannya tuh udah jadi harga normal baru, udah bukan seperti harga yang dulu lagi. Betul. Kita kan dulu kan kadang-kadang kan kita udah tahu nih kalau kita mau pergi berarti kita cari yang low seasonnya aja gitu kan, bukan yang high seasonnya. High season itu adalah pasti pada saat school holiday gitu kan, mid June seperti itu atau end of December gitu kan, seperti itu untuk holiday akhir tahun seperti itu kan, seperti itu. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi sih, dan itu sangat-sangat berdampak banget tentunya bagi masyarakat untuk bisa traveling bepergian gitu kan, seperti itu. Karena harga tuh udah tinggi sekali sih ya kalau menurut saya sih sekarang. Karena kalau kita perhatikan dari data aja tuh harga tuh udah 300% loh gitu kan kenaikannya dari yang tahun sebelumnya. Kalau dulu kita berpikir kan karena ini efek dari pandemik gitu kan, seperti itu ya. Tapi nggak juga gitu kan, karena ini bukan efek dari pandemik juga, seperti itu. Kenaikan harga ini kalau kita lihat sebetulnya dari data yang kita punya gitu ya, itu sebelum pandemik pun itu harga sudah meningkat sangat tinggi sih, seperti itu. Oke, Pak Anton, nanti saya juga akan tanyakan ke Bu Rus begitu. Kalau dari Pak Anton sendiri sebenarnya situasi customer pada saat ini, apakah memang lagi cukup tinggi begitu minat untuk berwisata? Mungkin boleh mewakili perusahaan yang Anda pimpin atau mungkin mewakili asosiasi begitu. Kondisinya sedang seperti apa sih Pak saat ini? Oke,
Kalau kita bicara ya masalah pada saat pasca pandemik, kita bicara pasca pandemik karena pada saat pandemik kita 2 tahun tuh kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa liburan, dan itu tuh keinginan untuk liburan tuh begitu tingginya. Pas pada saat pandemik boleh dikatakan reda dan selesai, itu orang tuh untuk minat untuk traveling tuh sangat tinggi sekali sebetulnya, sangat tinggi. Tapi sekarang akhirnya mereka melihat bahwa sebetulnya mereka lakukan inginnya adalah berlibur di Indonesia, apalagi pemerintah saat ini karena kebetulan kami asosiasi Astindo bersama dengan Kemenko Marves sedang membuat satu menggalakkan bersama dengan Kemenparekraf juga sedang menggalakkan untuk liburan di Indonesia aja atau kita sebutnya di Indonesia aja, hashtag di Indonesia saja. Nah, kita sedang berkampanye untuk yuk masyarakat jangan liburannya ke luar negeri seperti kemauannya presiden kan, mau liburannya tuh di dalam negeri aja gitu kan. Itu yang lagi kita encourage dan kita juga sudah mengajak untuk pelanggan kita, masyarakat kita untuk berlibur di Indonesia. Tapi boleh dikatakan bahwa harga tiket pesawat di dalam negeri ya, kalau saya bilang khususnya, karena bukan ke luar negeri loh sebetulnya, tapi di dalam negeri itu harga sangat tinggi gitu. Dan boleh dikatakan akhirnya apa? Tren untuk masyarakat untuk berlibur tetap ada sebetulnya. Tapi yang rugi adalah kita pemerintah Indonesia. Yang kita adalah masyarakat Indonesia. Yang rugi adalah semua stakeholder, semua pariwisata kita di Indonesia yang rugi. Kenapa? Karena orang Indonesia, dampak dari kenaikan harga yang tinggi itu, akhirnya mereka tidak berliburnya di Indonesia. Memilih untuk ke tempat lain. Karena gimana pun juga kita pasti mencari yang efisien dong, gitu kan. Seperti itu. Setelah pandemik itu dengan mungkin dengan tabungan yang ada, dengan saving ada, keinginan untuk berlibur tetap ada, kita juga pasti memikirkan, oh mana sih yang efisien buat kita untuk berlibur gitu kan. Dan akhirnya kita ngelihat, contoh tiket Jakarta, kalau kita misalnya mau ke Labuan Bajo, gitu kan, tiket ke Labuan Bajo itu bisa 5-6 juta gitu kan, seperti itu. Sedangkan tiket ke Thailand, kita pikir seperti itu bisa paling sekitar 3 juta, 3,5 juta. Dan alhasil apa yang terjadi? Lebih baik kita berlibur ke Thailand dibanding dengan ke Labuan Bajo kan, seperti itu. Akhirnya yang dirugikan adalah kita semua. Sekali lagi tren itu tetap ada dan akhirnya mereka mengalihkan trennya itu dari yang berlibur di Indonesia akhirnya tetap berlibur, tetap memenuhi desire-nya mereka, memenuhi dengan healing-nya mereka, akhirnya liburnya jadi ke luar negeri. Oke, kalau dari Pak Anton mengatakan bahwa sebenarnya demand-nya masih ada begitu, ya, tapi akhirnya di Indonesia masih belum bisa mengakomodasi begitu dengan demand-demand yang ada, jadinya akhirnya orang ke luar negeri. Kalau dari Burus, apakah melihat hal yang sama, Bu? Ya, betul sekali yang disampaikan Pak Anton. Ya, poinnya Mbak yang tadi ya, untuk kenaikan tiket ini sangat benar-benar mempengaruhi harga paket yang tadi yang pertama. Kedua, saya terima kasih kepada pemerintah. Sudah berusaha sekali bagaimana, saya tahu persis Menteri Perhubungan termasuk semua BUMN, apalagi Pak Menteri Pariwisata. Nah, tapi kembali, mudah-mudahan Satgas inilah yang bisa menjadi solusi. Karena ini kita berbincang-bincang tuh istilahnya udah bosen ya Pak Anton, ya udah 2-3 tahun sampai yang mulai dari COVID gitu kan. Dan kayaknya semua juga udah fed up gitu kan. Apa sih ini? Nah, yang tadi mudah-mudahan Satgas ini betul-betul bisa terjadi yang tadi kata Pak Menteri di Agustus ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yakinlah kalau kita berusaha dan ini semua kita juga sekarang terima kasih selalu support. Kita ini yang tadi kata Pak Anton, ini kita ini tanpa dukungan pemerintah aja udah pasti jalan dan kita mempromosikan seluruh dunia. Anggota saya ada yang ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, kalau ke Kuala Lumpur tuh bisa 300 orang untuk mempromosikan Indonesia. Punten, tanpa dukungan pemerintah saja kita mengeluarkan dana untuk mempromosikan wisatawan mancanegara datang ke Indonesia. Karena lagi-lagi ini adalah satu faktor bagaimana ekonomi kita bisa berjalan. Kita bisa loh mendapatkan devisa nomor 2. Istilahnya, maaf punten, hanya budget di Kementerian Pariwisata saya tahu kecil banget. Tapi dengan kita nih seluruh anggota saya nih yang 7.000 more than 7,000 travel agencies yang pada prinsipnya tanpa dukungan pemerintah birokrasi kita tuh harus jalan. Jadi apalagi sekarang didukung dan kita yang tadi terima kasih Pak Menteri berusaha bagaimana untuk tiket ini bisa murah. Dan satu lagi, kalau tiket murah yang tadi kata Pak Anton itu akan sangat signifikan. Kita bisa lihat Mbak, kemarin kita ada Munas di Batam. Dari Papua harusnya kan ke Jakarta atau kemana. Ini ke
Kuala Lumpur dulu karena lebih murah, baru ke Batam. Apalagi dia pulangnya ke Singapura dulu. Kenapa? Ya dari Singapura Batam murah yang tadi, hanya 1 juta. Sedangkan dari Jakarta ke Batam 2 juta. Ya. Nah itu kita pikirkan, dan tapi terima kasih ini sekali lagi ada solusi. Mudah-mudahan terima kasih juga ini kita bisa berbincang-bincang, mudah-mudahan menambah semangat dari kita semua.